Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Dan diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada malam hari ini, di tengah-tengah hujan, penutupan jalan yang bisa saya katakan menghambat perjalanan ketaatan kita, tetapi saudara bisa tetap ada di tempat ini. Kalau kita bisa datang beribadah, cuacanya sedang bersahabat dengan kita, jalan-jalannya sedang bersahabat dengan kita, itu biasa saudara. Tapi kalau kondisinya seperti ini, saudara bisa tetap ada di tempat ini. Nah itu baru yang luar biasa. Saudara tahu Bapak Yahweh di sorga sedang mengacungkan jempolnya untuk saudara dan kita di tempat ini. Kalau malam ini kita memilih untuk menarik selimut juga bisa. Kita memilih untuk beribadah dari rumah juga bisa. Tetapi kalau kita renungkan saudara, perjalanan ketaatan Abraham itu lebih dari tantangan yang kita hadapi pada malam hari ini. Saudara sudah ngerti semua ya, ujian ketaatannya Abraham yang ketiga, dia mesti melewati apa? Sungai yang besar dan dikatakan arusnya itu bisa menenggelamkan Abraham dan Yitzhak. Tapi apakah Abraham dan Yitzhak waktu itu, ono kali ayo balik? Apakah begitu saudara? Tidak sekalipun. Tapi dia tetap terjang. Sekalipun dia hampir saja mati tenggelam di sungai besar yang arusnya sangat kuat, Abraham tetap lewati sungai itu. Dan buktinya sampai tidak dia di mezbah ketaatannya. Sampai tidak? Sampai ya. Demikian pula dengan saudara pada malam hari ini. Jadi sekali lagi diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada malam hari ini sudah membalikkan kakinya dari semua yang menyenangkan duniawi saudara. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang the lost asri, atau ucapan berkat atau ucapan bahagia yang hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan di situ ada kata asri. Asri itu artinya sebetulnya bless atau berkat. Tapi oleh kitab suci kita, asri itu diterjemahkan dengan kata berbahagialah. Tidak jadi masalah mau diterjemahkan dengan kata diberkatilah atau berbahagialah, tidak jadi masalah. Yang penting nanti kalau saya menyebut kata diberkatilah atau berbahagialah, saudara paham maksudnya. Nah selama ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dan mengenal 8 ucapan bahagia atau ucapan berkat. Itu dari satu sumber, yaitu kitab Matai pasal ke-5. Jadi kalau saudara lihat kitab Matai pasal ke-5, saudara akan melihat di situ ada 8 ucapan bahagia atau ucapan berkat yang diucapkan oleh Yesua. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. 8 ucapan berkat itu apa saja kata-katanya. Tapi kalau saudara mau lihat, saudara bisa melihat di ayat di Matai, kitab Matai pasal yang ke-5. Nah tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan bahagia yang diucapkan Yesua ketika Yesua pada waktu itu berkhotbah di bukit, ternyata masih ada lagi. Dan ucapan bahagia yang sebetulnya masih ada lagi, yang jumlahnya ternyata tidak hanya 8 ucapan berkat atau ucapan bahagia, itu ternyata hilang saudara-saudara sekalian. Dan ucapan bahagia yang lainnya ini tidak masuk dalam kanonisasi. Dan saya rasa ucapan bahagia yang hilang ini tidak kebetulan kalau baru disingkapkan waktu-waktu ini. Karena yang pertama memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel pasal ke-12 ayat yang keempat. Bahwa apa saudara? Seluruh isi kitab itu harus disembunyikan dulu. Waktu itu Bapak Yahweh ngomong sama Daniel apa? Tetapi kamu hai Daniel, meteraikanlah dan sembunyikanlah kitab itu sampai kepada akhir zaman.
Dan pada akhir zaman orang itu akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Yang dimaksud orang berlari kian kemari itu satu di antaranya orang itu akan mencari tahu kebenaran yang tersembunyi selama ini. Jadi ucapan bahagia yang lainnya itu memang bisa dikatakan sempat hilang dan tidak masuk dalam kanonisasi. Karena yang pertama memang sudah dinubuatkan bahwa apa yang menjadi isi dari seluruh kitab itu belum waktunya disingkapkan semua, saudara. Baru diizinkan sebagian dulu. Lalu yang kedua, memang diizinkan ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang akan menyembunyikan kebenaran. Tapi orang atau kelompok itu, mereka bukan berasal dari golongannya Nabi Daniel. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, sekarang ini semua kebenaran yang tersembunyi itu disingkapkan satu persatu oleh Bapak Yahweh. Dan yang menyingkapkan itu tidak lain adalah kekuatannya Bapak Yahweh sendiri. Nah ini artinya apa, saudara? Ini artinya ketika manusia itu berusaha menyembunyikan kebenaran untuk kepentingannya, melalui kebenaran yang tersingkap ini, kita sedang diberitahu bahwa tidak ada satupun kekuatan manusia yang sanggup membendung kekuatannya Bapak Yahweh. Ketika waktunya Tuhan itu tiba, semua yang disembunyikan manusia itu disingkapkan oleh Bapak Yahweh. Sepandai-pandainya manusia itu membungkam kebenaran seperti apapun. Kebenaran itu ibaratnya mau disembunyikan terus dicor semen supaya tidak ketahuan. Tetap pada akhirnya kebenaran itu Tuhan singkapkan. Dan kalau kita perhatikan, waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua ini, semua kebenaran itu disingkapkan satu persatu. Beberapa di antaranya, malam ini saya ambil contoh, kita bisa ada di tempat ini untuk beribadah Sabat. Itu juga kebenaran yang disingkapkan, saudara. Dulu kita ibadahnya cuma hari Rison. Setiap hari Minggu kita beribadah. Kita hanya tahu ibadah Sabat, tapi kita tidak pernah paham. Dan kita tidak pernah mengerti kenapa kita harus beribadah Sabat. Tapi begitu kita menerima Bapak Yahweh, kebenaran itu disingkapkan, dibukakan, kita ngerti bahwa kita itu harus menguduskan hari Sabat. Sekalipun dulu ketika kita masih Kristen, di kitab suci kita, di dalam kitab Shemot, itu ada ayat yang ngomong ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi pada kenyataannya, waktu itu kita belum beribadah Sabat. Dan coba saudara renungkan, berapa banyak orang-orang Kristen yang sampai hari ini, yang di kitabnya ada ayat yang dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi mereka sampai dengan detik ini tidak juga menguduskan hari Sabat. Lalu kita bisa mengenal hari raya kita. Itu juga bagian dari kebenaran yang disingkapkan. Kita mengenal siapa juru selamat kita yang sesungguhnya. Itu juga bagian dari kebenaran yang disingkapkan. Coba saudara renungkan. Kalau di tempat ini saya seringkali memberitahu, juru selamat kita yang sangat benar itu hanya Yesua. Lalu bagaimana kalau sampai detik ini, kita yang ada di tempat ini, tidak atau belum pernah disingkapkan sama sekali tentang Yesua. Terus tiba-tiba Yesua datang. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan kita, saudara? Kita akan ketinggalan. Karena kita tidak pernah mengenal kebenaran itu. Karena apa yang sudah dinubuatkan kitab suci itu harus digenapi. Ketika kitab suci mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, ayat ini juga harus digenapi. Bahwa orang itu pasti mau tidak mau, suka tidak suka akan binasa ketika kehidupannya itu kurang pengetahuan. Coba saudara renungkan, betapa bersyukurnya kita malam ini. Amin. Saudara bersyukur enggak? Malam ini kita ada, itu sudah dalam kebenaran yang sangat luar biasa. Kita hidup dalam kebenaran. Bagaimana jadinya kalau sampai detik ini
kita belum mengenal kebenaran itu. Jadi saya katakan tidak ada satupun kekuatan manusia yang bisa membendung kekuatannya Bapa Yahweh. Ketika waktunya Tuhan itu tiba, semua yang disembunyikan sekarang sudah disingkapkan. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan melihat kebenaran yang sudah disingkapkan, yaitu tentang ucapan bahagia yang sempat hilang, yang disebut dengan the lost asri atau ucapan berkat yang hilang. Malam ini kita akan melihat ucapan bahagia yang hilang, tapi yang pertama yang harus kita tahu dulu, ucapan asri atau ucapan bahagia atau ucapan berkat yang hilang ini ditemukan di dalam gulungan kitab di Laut Mati, yaitu dari gulungan 4Q525, fragmen 2, kolom 2. Dan ucapan bahagia atau ucapan berkat yang pertama yang hilang, selain 8 ucapan bahagia itu, dikatakan diberkatilah mereka yang dengan hati yang bersih dan tidak memfitnah dengan lidahnya. Yang dimaksud memfitnah dengan lidah di sini, ini tidak hanya menyampaikan berita yang tidak benar, saudara. Tapi di sini, saudara, kita oleh Bapak Yahweh sudah bersama-sama diajar supaya kita itu jangan sampai memiliki lidah lason hara, yaitu lidah yang dianggap jahat oleh Bapak Yahweh karena mengumbar aib atau kejelekannya orang lain. Jadi, yang dimaksud memfitnah dengan lidah di sini, itu tidak hanya menyampaikan berita yang tidak benar. Tapi di sini oleh Bapak Yahweh kita sudah bersama-sama diajar, baik saudara maupun saya, itu sudah diajar jangan sampai mulut kita itu punya lidah lason hara. Lason hara itu apa? Lidah yang jahat karena mengumbar kejelekannya orang lain. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara kita yang bertanya-tanya, wah, kalau aku tidak boleh mengumbar atau ngomongin tentang kejelekannya orang lain, terus bagaimana ya? Aku itu ada satu ganjelan. Saya kenal dengan seseorang yang saya katakan orang itu tidak benar. Ya, saya katakan orang itu brengsek, saudara. Dan dia sedang mendekati keluarga saya. Dan juga dia sedang mendekati orang-orang yang saya kenal dengan baik. Nah, di sini Pak, apakah saya itu tidak boleh menyampaikan informasi tentang kelakuan orang tersebut kepada keluarga saya dan orang yang saya kenal? Karena nanti takutnya kalau saya menyampaikan informasi tentang kejelekannya atau keburukannya orang itu, saya takutnya saya ini akan dideteksi Bapak Yahweh, lidah saya itu lason hara. Bagaimana saudara kira-kira? Kalau kita ada di posisi seperti orang ini, di mana ketika kita digehilat, kita diajar, Bapak Ibu Saudara, mulut saudara, lidah saudara tidak boleh apa tadi? Lason hara. Jangan kita itu punya lidah yang jahat, yang suka mengumbar kejelekan atau aibnya orang lain. Nah, terus saudara merenung, lah tapi aku itu ada kenalan, cuman kenalanku itu brengsek. Kenalanku itu pokoknya tidak benar lah. Dan aku perhatikan dia sekarang ini sedang mendekati keluargaku dan orang-orang yang aku kenal dengan baik. Pertanyaannya, apakah aku tidak boleh menyampaikan informasi tentang kelakuan orang tersebut kepada keluargaku dan orang yang aku kenal? Karena takutnya kalau aku mengatakan atau memberikan informasi tentang kejelekannya, nanti jangan-jangan aku dicap lason hara. Jangan-jangan aku dicap lidahku itu jahat sama Bapak Yahweh. Di sini saudara, kita harus bisa membedakan bahwa menyampaikan sesuatu yang sifatnya memberitahu sifat buruk seseorang dengan tujuan, perhatikan kata-kata dengan tujuan, supaya keluarga kita dan orang yang kita kenal itu tidak kena dengan brengseknya orang tersebut. Saya katakan ini tidak salah. Dan
Ketika saudara memberitahu informasi tentang sifat buruk seseorang dengan tujuan supaya orang yang saudara kasihi itu tidak kena brengseknya orang tersebut, itu tidak masuk dalam kategori lason hara. Perhatikan ini baik-baik. Jadi kita jangan salah berpikir saudara. Kalau tujuan saudara hanya ingin saudara supaya keluarga saudara itu tidak kena dengan brengseknya orang tersebut, itu tidak salah. Karena apa? Nanti kalau kita tidak ngomong, kemudian orang yang brengsek itu mendekati keluarga kita, dan keluarga kita kena dengan brengseknya orang tersebut, kita kesalahan tidak, saya tanya? Salah tidak kita? Salah, kita akan kesalahan. Ya. Kalau tujuannya hanya supaya keluarga kita tidak kena dengan brengseknya orang tersebut, tidak salah. Dan ini tidak masuk dalam kategori lason hara. Tapi saudara itu harus stop informasinya sampai sebatas pemberitahuan saja. Jangan diteruskan pembicaraannya ke arah apa itu? Mengflavori, ngerasani. Ya, alias ngerasani. Itu bahasa Inggrisnya, ngerasani itu mengflavori. Ya. Boleh saudara memberitahu supaya keluarga saudara tidak kena dengan brengseknya orang itu. Tapi jangan diteruskan ke arah ngerasani lebih jauh. Terus merembet kemana-mana, ngomongin macam-macam. Nah itu yang tidak boleh saudara. Atau kita juga bisa pakai cara. Ketika kita tahu ada orang yang tidak benar mendekati keluarga atau teman kita. Kita bisa pakai cara, kita katakan saja ya lebih hati-hati saja dengan orang itu. Ya, kita bisa pakai cara seperti itu. Kita katakan ya kamu lebih hati-hati saja dengan orang itu. Usahakan kamu jangan terlalu dekat atau jangan terlalu percaya dengan orang itu. Dan nanti kalau saudara ditanya, loh memangnya kok mesti ngati-ngati kenapa? Kita jawab saja, ya nanti kamu akan tahu sendiri. Kalau saya begitu saudara. Seringkali kalau ada orang tanya tentang seseorang yang saya tahu orang itu tidak benar, saya pakai cara ini. Saya katakan ya bapak atau ibu lebih hati-hati saja dengan orang itu. Soal tidak benarnya orang itu seperti apa, nanti bapak dan ibu akan tahu sendiri. Nah kalau kita sudah ngomong seperti ini saudara, suatu saat ada apa-apa dengan orang itu, dengan orang yang kita kasih atau orang yang kita kenal, kita tidak kesalahan. Karena kita sudah kasih apa? Kita sudah kasih warning, kita sudah kasih peringatan. Karena kita ngerti orang itu brengsek dan dia berusaha mendekati orang yang kita kasihi, baik itu keluarga kita atau orang kita kenal, dan kita sudah kasih warning, suatu saat kalau terjadi apa-apa dengan orang itu, kita tidak kesalahan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang kita kasih, kita tidak kesalahan saudara. Tapi kalau mulut kita diam, karena kita takut nanti jangan-jangan aku dicap lason hara. Nanti begitu orang itu kenapa-kenapa, saudara itu ikut salah juga. Ya, jadi kalau tujuannya itu sebatas supaya keluarga saudara dan orang yang saudara kenal itu tidak kena dengan brengseknya orang itu, tidak masalah, tidak jadi masalah. Dan itu tidak salah. Dan sekali lagi perhatikan yang saya highlight warna kuning ini, tujuan ini tidak masuk dalam kategori lason hara. Jadi saudara tenang saja. Ya, tapi stop, hentikan pembicaraannya. Itu hanya sebatas saudara memberikan informasi. Jangan diteruskan berkepanjangan sampai ngerasani macam-macam. Oh, kamu ngerti itu tasnya baru itu. Wah, bojone mesti korupsi. Padahal bojone tidak korupsi. Bojone ban cipuk. Ya toh? Kan sudah keliru saudara. Sudah mengira yang ndak-ndak. Nah biasanya kalau saya pakai cara seperti itu, ya bapak atau ibu lebih hati-hati saja dengan orang itu. Biasanya di kemudian hari, kebanyakan orang itu laporan. Benar kok pak, orang ini ternyata tidak benar. Ya sekalipun saya katakan ketika menyampaikan informasi ini sifatnya bukan laporan ke saya, tapi lebih menceritakan apa yang dia alami. Jadi sekali lagi,
tidak salah kita memberitahu tentang keburukan seseorang dengan tujuan supaya orang yang kita kasihi itu tidak kena masalah dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua, oleh Bapak Yahweh saudara, kita itu juga sudah diajar supaya tidak memiliki mulut rehilut. Mulut rehilut itu apa? Mulut rehilut itu mulut yang tidak bisa menyaring informasi yang masuk tentang seseorang, tetapi langsung menyampaikan informasi tersebut kepada yang bersangkutan, yang akhirnya menimbulkan pertikaian atau pertengkaran antara orang tersebut dengan orang lain. Menyampaikan informasi, sekalipun informasi itu benar, tapi kalau kita pandang informasi itu bisa menimbulkan pertengkaran atau pertikaian dengan orang lain, lebih baik saudara itu tahan informasi itu. Daripada semua informasi itu kita berikan, tapi ujungnya menciptakan masalah atau pertikaian dengan orang lain. Ya, misalkan saya ambil contoh, saya diomongi sama Ivan, Om ngerti enggak? Bu Eko itu begini. Ya, yang intinya jelek-jeleknya. Terus saya enggak nyaring, langsung tak sampein Eko. Ya, kamu katanya begini nih ya, katanya Ivan. Lah kalau Eko merasa tidak melakukan itu, mesti Eko akan damprat si Ivan. Dan dia akan ngomong apa? Kamu katanya laporan Pak Nino begini ya. Akhirnya apa saudara? Dua orang ini ribut, bertengkar. Nah yang seperti itu tidak benar. Kalau kita tidak bisa menyaring informasi yang masuk ke kita sebelum kita sampaikan ke orang lain, maka mulut kita itu akan dicap apa ini? Mulut apa ini? Rehilut. Mulut yang tidak bisa menyaring informasi yang masuk tentang seseorang, tapi langsung disampaikan begitu saja kepada orang yang bersangkutan, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran, keributan atau masalah. Jadi lebih baik saudara tahan informasi itu daripada semua informasi itu disampaikan, tapi menciptakan permusuhan dan pertikaian. Saya seringkali juga begitu saudara. Kalau saya menyiratkan tentang seseorang, tetapi orang yang saya ajak bicara itu tidak paham tentang apa yang saya siratkan, saya punya tujuan, jangan sampai kamu itu orang yang saya kasihi. Saya tidak rela kalau kamu itu kena masalah dengan orang tersebut. Saya ingat dulu pernah ada di sini saudara. Saya punya maksud baik, saya suruh hati-hati kalau kamu menjalin hubungan pertemanan dengan orang itu. Loh kenapa Pak? Ya pokoknya ngati-ngati sendiri. Maksud tujuan saya kan baik saudara ya, supaya orang itu tidak kena. Saudara ngerti, malah disampaikan sama orangnya. Jari ini Pak Nino aku ngati-ngati, aku kurang ajar gitu. Ya. Ya sudah, mulai sejak saat itu, oh lah kok malah begini, ya sudah. Ya, saya tujuannya itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai orang itu kena brengseknya orang tersebut gitu loh. Karena kalau kena brengseknya orang itu, saya yakin 100% mesti benar. Yang jadi kambing hitam itu mesti kehilat atau pekerjaan Tuhan. Berapa banyak orang di dalam gereja yang ketika ribut antar jemaat, sing dadi kambing hitam gerejanya, kehilatnya. Ya toh antar jemaat ribut, nanti gegeran, terus yang ditinggal siapa? Kehilatnya, podo bubar, pergi sendiri-sendiri. Ini kan namanya ngerusak pekerjaan Tuhan, gitu loh saudara. Maka sebelum pekerjaan Tuhan itu rusak, saya coba cegah dulu. Ya, pokok lebih hati-hati, jangan terlalu percaya dengan orang tersebut. Soal kenapanya lebih detail, saya tidak bisa menyampaikan karena itu berkaitan dengan aib. Kalau aib saya harus simpan sendiri. Tapi kalau saya tahu orang yang saya kasihi itu mau kena dengan brengseknya orang itu, ya saya harus memberitahu. Dan saudara ngerti, seperti saya itu justru kayak diadu domba. Tapi saudara ngerti, orang itu akhirnya membuktikan dia kena sendiri dengan orang yang brengsek itu. Kena.
kena sendiri saudara, akhirnya lunga kabeh. Nah begitu kan, benar yang saya duga. Orang kalau punya masalah di gereja, seringkali ujung-ujungnya yang jadi kambing hitamnya siapa? Gerejanya. Maka sekarang saya memilih menyiratkan, ya hati-hati. Termasuk kita ketika memilih teman untuk kita bicara lebih dalam tentang kehidupan kita itu, saudara mesti ngati-ngati. Saya hati-hati betul. Sekarang saya siratkan, ya. Kalau saya siratkan tidak paham ya wis, ya biar ngerti sendiri. Kalau saya siratkan macam-macam, cara saya menyiratkan macam-macam. Bisa dengan saya ngomong nonton Sri Mulat nah itu artinya ada sesuatu gitu loh ya, ada drama yang sedang berlangsung. Ya hanya orang-orang yang paham dengan istilah ini akan ngerti. Ya, nonton Sri Mulat lakone Rohana dan Nunung Kapusan Jujuk. Nah itu sebetulnya kata-kata siratan. Kalau orang paham, orang akan ngerti. Cuman kan yang seperti ini biasanya tidak ngerti saudara ya. Jadi saya lebih memilih seperti itu sekarang. Karena saya ternyata punya maksud yang baik. Saya mengasihi orang itu supaya jangan kena brengseknya orang itu, malah diadu domba, ya malah diadu wedhus iki, diadu kambing, ya atau malah disampaikan aku kon ngati-ngati karo kowe. Lah kurang ajar saudara, ya. Ya sudah sejak saat itu sak karepmu. Tapi Bapak Yahweh itu tidak pernah mempermalukan saya. Hati saya yang mengasihi orang itu dengan memberikan satu warning, itu ditunjukkan, disingkapkan, dibukakan oleh Bapak Yahweh. Akhirnya orang itu kena sendiri dengan orang yang saya warning saudara. Nah begitu kena, nah saya sudah ngomong apa? Kamu tak suruh hati-hati, malah mulutmu ndak hati-hati. Malah mbok omongke sama orang itu. Lah kamu itu maksudnya bagaimana? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Saya memang kemakan omongan rayuannya dia. Ya belum tahu. Nah tak kandani supaya kamu itu tidak kena. Lah kok kamu malah disampaikan ke orangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui ucapan bahagia yang hilang yang pertama ini kita diberitahu. Bahwa ketika hati kita itu bersih dan mulut kita tidak dipakai untuk mengatakan yang tidak benar. Kita itu tidak hanya dikatakan berbahagia. Tapi kita juga akan diberkati. Amin. Jadi ketika hati kita itu bersih dan mulut kita dipakai untuk mengatakan yang benar atau yang baik-baik saja. Kita itu tidak hanya dikatakan berbahagia oleh ucapan bahagia yang hilang ini. Tapi kita juga akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Amin. Ini ucapan bahagia yang hilang yang pertama. Nah kemudian bagian lain dari ucapan bahagia yang hilang. Di situ juga dikatakan diberkatilah mereka yang berpegang teguh pada hukum dan tidak berpegang teguh pada cara-cara ketidakadilan atau cara-cara yang curang. Selain hukum Tuhan, saudara, aturan-aturan di dalam Torah, selain aturan-aturan di dalam Torah, hukum yang dimaksud di sini, kalau sini dikatakan ada, diberkatilah mereka yang berpegang teguh pada apa ini? Hukum. Yang dimaksud hukum di sini, ini tidak hanya hukum Tuhan atau aturan-aturan yang ada di dalam Torah. Tapi hukum yang dimaksud di sini ini juga hukum dunia, tempat kita ada saat ini. Saya mau tanya sama saudara, tolong saudara jawab dengan tegas. Sekalipun saudara tidak perlu mendetailkan atau menjabarkan jawaban saudara. Ya saya mau tanya, kalau saudara pernah mengalami apa yang saya tanyakan ini, tolong saudara jawab dengan tegas dan saudara angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang pernah dicurangi orang? Enggak ada. Wah luar biasa. Nah soalnya saya sih nyurangi Pak. Kayak begitu. Jangan ya, saya bersyukur kalau saudara tidak ada yang pernah dicurangi orang. Kalau saya kan pernah dulu ya. Tapi kan terus curang-curangan kalau saya dalam bisnis dulu ya. Tapi pernah enggak saudara lihat orang yang hidupnya curang,
itu justru diberkati dan nampaknya seolah-olah orang itu berhasil kehidupannya. Pernah enggak saudara lihat? Orang yang kalau kerja bisnis pakai cara-cara curang, tapi justru saudara melihat, kok hidupnya orang itu curang, neng kok malah kayak orang itu diberkati ya. Dia semakin naik dan dia semakin berhasil. Pernah enggak saudara lihat? Pernah ya? Dan saya yakin saudara, enggak usah munafiklah kita. Manusia kita itu pasti pernah merasa iri dengan orang curang yang berhasil hidupnya. Betul apa betul? Ya, saya yakin kita enggak usah munafik. Manusia kita itu pasti pernah merasa iri sekalipun Bapak Yahweh melarang kita itu iri dengan orang lain. Iri itu kalau bahasa kitab suci apa? Cemburu. Saya yakin manusia kita itu pasti pernah merasa cemburu dengan orang yang curang tapi hidupnya justru malah berhasil. Terus kalau saya katakan, coba saya mau tanya sama saudara ini. Kalau saya katakan nasibnya orang curang dan orang jujur itu sama, saudara bisa terima enggak kira-kira? Wah itu jujur, betul ya. Wah ini bagus kalau saudara bisa jujur ya. Kalau saya tanya, saudara, nasibnya orang curang dan orang jujur, nasibnya itu sama. Saudara bisa terima enggak? Haleluya, kalau saudara jujur ya. Saya yakin manusia kita pasti tidak bisa menerima begitu saja statement ini. Kita akan ngomong apa? Wah, kalau orang curang nasibnya jelek, ya saya terima omongannya Bapak. Tapi kalau nasibnya baik, ya nanti dulu Pak, saya belum bisa menerima. Tapi kalau kita perhatikan saudara, melalui ucapan bahagia yang kedua yang hilang ini, Yesua ngomong apa? Kita itu tidak perlu iri dengan cara-cara licik orang. Ya kita tidak perlu iri dengan cara-cara liciknya orang. Jadi ucapan bahagia yang hilang yang kedua ini sebetulnya sedang menyiratkan satu pesan penting di dalamnya. Dan pesan pentingnya apa? Kita itu tidak perlu iri atau cemburu dengan cara-cara liciknya orang. Karena apa? Karena memang cara-cara seperti itulah yang seringkali dunia itu pakai untuk mendapatkan yang mereka cari. Melalui Raja Daud, saudara, Bapak Yahweh itu sudah memberitahu kepada kita bahwa apa yang orang dapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, orang dapatkan dengan cara-cara curang, perhatikan ini baik-baik. Apa yang mereka dapatkan itu tidak akan pernah sekali-sekali bertahan sampai lama. Ya, saudara boleh buktikan. Segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak baik, cara-cara curang, itu tidak akan pernah bertahan lama. Jangankan didapatkan dengan cara yang curang. Saudara mendapatkan sesuatu dengan utang, buktikan apa yang saya katakan. Tidak akan pernah baik endingnya. Pegang ini baik-baik. Segala sesuatu yang dimulai dengan hutang, itu pasti tidak baik. Maka hindari yang namanya hutang. Jangan kita itu punya mentalitas seorang pengutang. Jangan kita jadi orang yang suka utang. Jangan. Maka di tempat ini saya keras mengajar kepada saudara di tempat ini. Antar jemaat Kehilat Mawar Sharon tidak boleh ada satupun yang ada ikatan hutang. Kalau saya ngerti, saya akan tegur keras. Ya, jadi kalau saya ngomong begini, jangan terus umpet-umpetan di belakang saya. Saudara mau umpet-umpetan, itu artinya saudara sedang berusaha menyembunyikan kebusukan. Tapi ketahuilah, seperti apa kebusukan itu saudara bungkam, saudara sembunyikan. Suatu saat mesti ketahuan. Tidak usah. Jangan kita itu punya mental hutang. Mau apa, pengen apa, yang pertama ada di pikiran kita, wah ngutang wey. Jangan saudara. Saudara harus pegang ini baik-baik. Segala sesuatu yang dimulai dengan hutang, itu tidak akan pernah baik. Jadi melalui Raja Daud, Bapak Yahweh itu memberitahu kita, bahwa apa yang orang dapatkan dengan cara-cara curang, itu tidak akan pernah bertahan lama. Ketika apa yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar,
Di dalam kitab suci itu disebutkan apa? Ketika apa yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar, itu mereka miliki. Nanti begitu apa yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar itu kena panas siang hari. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapatkan, itu akan lenyap seketika. Coba kita baca bersama-sama. Di dalam kitab Tehillim, Mazmur pasal ke-37, ayat 1, 2, dan 7. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan buat saudara. Tehillim atau Mazmur 37, 1, 2, dan 7. Di situ dikatakan, dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati atau cemburu karena orang yang berbuat curang. Karena mereka segera layu bagaikan rumput dan pudar bagaikan tumbuh-tumbuhan kecil yang hijau. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Yahweh, dan teguhkanlah dirimu padanya. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan apa itu? Tipu daya. Ya. Di sini saudara, saya sering bersaksi kepada saudara. Saya dulu juga pakai cara-cara curang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan benar kata firman Tuhan. Sewaktu saya pakai cara-cara curang saudara, apa yang saya dapatkan itu tidak ada satupun yang awet sampai dalam tanda kutip sampai sore hari, itu tidak ada yang awet. Yang saya ibaratkan apa yang saya dapatkan itu baru kena panasnya siang hari. Semua yang saya dapatkan itu lenyap seketika. Saudara ngerti? Tidak ada satupun yang nyantol di rekening saya. Semuanya habis. 1 peser, 1 rupiah pun, itu tidak ada yang nyantol di rekening saya, saudara. Semuanya habis. Padahal pada saat saya mendapatkan itu, mengalir kayak sungai yang arusnya deras. Duit itu seperti datang, biuk gitu loh saudara. Ya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, duit itu mengalirnya begitu deras sekali. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Saya ya perpuluhan loh saudara padahal. Saya kembalikan milik Tuhan. Tapi kok anehnya tidak ada satupun yang nyantol di rekening saya. 1 rupiah pun tidak ada yang nyantol di rekening saya. Ini karena apa kira-kira? Karena saya carinya pakai cara-cara yang benar atau yang curang? Pakai cara yang curang saudara. Dan itu disebutkan di dalam kitab suci melalui Mazmurnya Raja Daud. Apa yang didapatkan orang dengan cara yang curang, itu tidak akan pernah awet sampai sore hari. Baru kena panasnya siang hari, apa yang didapatkan itu lenyap seketika. Jadi, tidak perlu iri saudara, kita dengan cara-cara orang dunia. Hiduplah dengan caranya orang benar, berbisnislah dengan gaya Torah yang kosher. Kalau makanan saudara sudah kosher, bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, saudara mengerjakan entah itu pekerjaan saudara sendiri atau saudara kerja ikut orang, itu harus kosher juga. Ya, jadi jangan hanya saudara itu bangga, saya sudah makan kosher, tapi cara saudara mencari uang, mendapatkan uang, cara saudara usaha itu tidak kosher, percuma. Saudara diberkati karena saudara taat kepada makanan kosher, tapi berkat itu tidak akan awet sampai sore. Tapi berkat itu baru kena panasnya siang akan hilang lagi. Karena apa? Pada saat saudara taat dengan makanan kosher, di situ lubang untuk berkat itu hilang, tertutup sebetulnya. Artinya berkat itu bisa kita nikmati. Tapi begitu saudara bisnisnya curang, buka lagi lubangnya, sehingga berkatnya kemana? 12 angine, gitu loh. Jadi tidak perlu kita ini iri dengan cara-cara orang dunia. Hiduplah dengan caranya orang benar, bisnislah dengan gaya Torah. Karena apa saudara? Karena hanya berkatnya orang benar, itu yang dikatakan kitab suci akan bertahan sampai rembang tengah hari. Begitu jam 6 sore, saudara masuk ke hari berikutnya, saudara itu akan mendapatkan berkat yang baru. Itu kalau
cara saudara bisnis, cara saudara cari uang itu benar. Tapi boleh saudara buktikan, saudara tidak beres dalam ketaatan apapun, pasti akan ada yang hilang. Sama seperti ketika orang beranggapan, kalau aku tidak mengembalikan milik Tuhan, atau ma'asyir atau persepuluhan, duitku itu sebetulnya utuh. Orang berpikir seperti itu. Tapi saudara ngerti, ketika saudara berpikir ketika aku tidak mengembalikan milik Tuhan, duitku akan utuh. Apa yang sedang terjadi di alam supranatural? Saudara, itu sedang basangi belalang pelahap pakai umpan. Ngerti saudara? Sama seperti ketika saudara mancing. Saudara mancing apa kail-kail toh? Mesti dikasih apa? Umpan. Ketika saudara tidak mengembalikan milik Tuhan, yang terjadi di alam roh, alam supranatural, saudara itu sedang basangi satu umpan yang baunya menyengat dan itu bisa tercium oleh belalang pelahap yang jauhnya beratus-ratus kilometer dari kehidupan saudara. Begitu belalang pelahap itu mencium bau umpan itu, dia akan mendekat masuk dalam kehidupan saudara. Yang jadi masalah, yang datang itu tadi apa? Belalang pelahap, belalang pengerip, dan belalang pengeriap. Itu kalau datang bentuknya itu seperti awan yang gelap. Orang mengira ketika belalang pelahap itu datang, wah itu mendung, habis ini mau hujan. Padahal yang datang itu apa saudara? Saudara ngerti? Yang datang itu kawanan belalang pelahap yang jumlahnya itu tidak hanya ribuan tapi jutaan. Maka seketika itu juga berhektar-hektar tanaman jagung, tanaman gandum, begitu diserang oleh kawanan jutaan belalang pelahap, dalam hitungan menit saudara, tidak sampai jam, ladang itu akan ludes, lenyap. Seringkali orang berpikir seperti itu. Ketika dia hidupnya itu tidak masuk dalam ketaatan kepada Torah. Saya perhatikan begitu. Jadi dengan kata lain saya sedang memberitahu, tidak bisa orang itu tidak mengembalikan milik Tuhan, minta hidupnya dipelihara, itu tidak bisa. Itu sudah hukum alam semesta ini. Itu sudah hukumnya Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan, baru orang itu akan dipelihara. Tidak cuma diberkati saudara. Karena perpuluhan itu tidak pernah mendatangkan berkat. Jangan saudara salah. Persepuluhan itu tidak pernah mendatangkan berkat. Tapi yang didatangkan persepuluhan itu apa? Pemeliharaan Bapa Yahweh. Kalau hidup saudara diberkati, itu ibarat ladang gandum saudara itu sedang dipelihara, dijagani Bapa Yahweh. Begitu datang hama, belalang pelahap, maka nanti kekuatannya Bapa Yahweh itu yang akan menyibakkan belalang pelahap itu pergi. Saya merasakan betul pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Pemeliharaan Bapa Yahweh itu begitu dahsyat luar biasa di dalam kehidupan saya. Ya, saya tidak pernah mengira orang yang Tuhan pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini hanya datang dari jemaat, tetapi justru dari luar-luar, dari orang yang tidak pernah saya kenal sebelumnya, ketemu face to face, wajah-wajah demi wajah ke wajah begini belum pernah saudara. Tapi tiba-tiba orang itu, Pak, saya sangat rindu memberkati pekerjaan Tuhan di Keilat Mawar Sharon. Boleh saya minta nomor rekening pelayanannya? Dan itu orang yang nun jauh di sana saudara. Yang tidak pernah terpikirkan sedetik pun di dalam pikiran saya. Tapi kenapa orang itu seperti digerakkan Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini? Karena ketika saya taat soal persepuluhan, saya itu juga sedang masang umpan. Ya, di alam roh, alam supranatural yang terjadi, saya itu juga sedang dalam tanda kutip masang umpan. Untuk apa? Menarik berkat-berkat Bapa Yahweh dari seluruh penjuru bumi. Menarik pemeliharaan Bapa Yahweh. Yang saya pasang itu apa? Magnet berkat.
Tapi ketika saudara tidak mengembalikan milik Tuhan, saya pernah protes, saya tidak pernah protes. Saya cukup memberitahu. Ini ketaatan yang harus saudara kerjakan. Kerjakanlah kalau hidupmu itu mau dipelihara Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau dipelihara Tuhan, ya sudah tidak usah kerjakan. Dan saya juga ingin memberitahu. Kalau ada di antara kita yang berpikir, wah, nek perpuluhan nyugeke gembala nih. Saya mau katakan, tidak usah kasih perpuluhan. Karena apa? Kalau saudara dengan terpaksa mengembalikan milik Tuhan, konsep saudara mengatakan nyugeke gembala nih. Saat itu juga, persepuluhan saudara yang saudara masukkan ke meja maasyir ini, akan dirubah Bapak Yahweh. Itu jadi kutuk saudara. Maka saya katakan lebih baik tidak usah perpuluhan. Selama jantung hati saudara itu tidak bisa netral dengan uang, dengan persepuluhan, lebih baik tidak usah mengembalikan milik Tuhan. Ya, saya sering memberitahu seperti itu. Jadi kalau saudara mengembalikan milik Tuhan, saya pernah kasih tahu seseorang yang pernah datang ke tempat ini. Dia keberatan mengembalikan persepuluhan di gerejanya. Karena gembalanya dianggap tidak benar. Saya bilang begini, kamu tetap kembalikan persepuluhan di gerejamu. Tidak usah mandeng gembalamu seperti apa. Dia mau brengsek atau mau bagaimana. Tapi kembalikanlah perpuluhan milik Tuhan itu tetap di gerejamu. Dan pandanglah Bapak Yahweh. Artinya ketika kamu mengembalikan, itu karena kamu mau taat. Kamu tidak mau bermasalah dengan Tuhan. Dengan merampok apa yang menjadi miliknya Bapak Yahweh. Tidak bisa saudara, itu sudah hukumnya Bapak Yahweh. Orang tidak mengembalikan milik Tuhan, minta hidupnya dipelihara, itu tidak bisa. Nah ketika saudara pasang umpan untuk belalang pelahap, dan belalang pelahap yang jumlahnya jutaan itu datang. Yang datang terus apa dalam kehidupan orang itu saudara? Masalah. Masalahnya macam-macam, bisa sakit penyakit, bisa masalah dengan polisi, bisa apalagi. Pokok hidupnya itu saya perhatikan mau masalah dok, begitu loh. Ya saya bukan menakut-nakuti saudara. Saya bicara karena saya itu juga taat mengembalikan milik Tuhan. Kalau saya tidak taat, saya tidak akan pernah bicara. Saya perhatikan, dan kalau saudara perhatikan juga, saudara tidak mengembalikan milik Tuhan, saudara berpikir gaji saya 2 juta. Kalau saya per bulan berarti 200.000 harus hilang. Ya toh? Kalau orang sudah berpikir begitu, berarti 200.000 itu sudah tidak bisa saya pakai. Tidak usah eman-eman. 200.000 itu bisa buat beli susu anak saya. Memang saat itu nampaknya 200.000 itu bisa buat beli susu, beli popok, beli pampers dan sebagainya. Buat makan. Tapi ternyata dari kesaksian orang-orang yang sudah bertobat soal persepuluhan, mereka mengatakan apa juga? Ternyata saya tidak perpuluhan 200.000 Pak. Keluarnya untuk berobat dan macam-macam itu sampai 800.000. Jadi dari sini saudara bisa menilai bahwa ternyata ketika kita tidak mengembalikan milik Tuhan, kita beranggapan uang kita utuh, itu salah. Belum waktunya. Saat itu utuh, tapi saudara boleh buktikan, tunggu tanggal mainnya. Saudara pasti akan keluar uang lebih banyak. Dan itu di luar perkiraan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ngati-ngati dalam hal ini. Karena ma'asyir atau persepuluhan itu tidak hanya berkaitan dengan alam supranatural. Tidak hanya berkaitan dengan ketaatan kita soal Torah kepada Torah. Tapi soal ma'asyir atau milik Tuhan atau persepuluhan, itu juga berkaitan dengan alam semesta ini. Siapa yang mau saudara undang dalam kehidupanmu, satu di antaranya itu ditentukan dari ketaatan kita mengembalikan miliknya Bapak Yahweh. Jadi kita kembali ke firman Tuhan.
Kita tidak perlu iri, saudara, dengan orang-orang yang pakai cara curang ketika mereka berbisnis atau bekerja. Karena hanya berkatnya orang benar itu yang akan bertahan sampai rembang tengah hari. Hanya berkatnya orang-orang yang ketika mendapatkannya itu dengan cara-cara yang benar. Yang tidak perlu saya jabarkan cara yang benar itu seperti apa. Saya yakin saudara sudah paham. Berkat orang yang seperti inilah yang akan bertahan sampai rembang tengah hari. Bahkan begitu jam 6 sore saudara masuk ke hari berikutnya, saudara itu juga akan mendapatkan berkat yang baru. Asal apa? Hati kita bersih, tangan kita bersih juga. Tangan kita juga jujur. Coba kita baca Amsal 4 ayat yang ke-18. Kitab Misle atau kitab Amsal pasal ke-4 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti sinar yang terang, yang kian bertambah, dan yang bersinar hingga rembang tengah hari. Terus ayat 19-nya dikatakan apa? Jalan orang fasik itu seperti apa? Kegelapan, mereka tidak mengetahui terhadap apa mereka tersandung. Karena saking gelapnya, mereka tidak tahu di depannya itu ada sandungan apa, tidak ngerti. Ini artinya memang diizinkan, gitu loh. Orang yang bekerja dengan cara-cara curang, nampaknya kehidupannya itu seperti berhasil, seperti naik terus. Tapi tanpa dia sadari, di ayat yang ke-19 tadi kita diberitahu, sebetulnya keberhasilannya dengan cara-cara curang, itu sedang memupuk sedikit demi sedikit batu sandungan di depan jalannya. Nanti begitu tiba saatnya, batu sandungan itu dari sedikit demi sedikit akan jadi apa? Jadi besar. Orang itu begitu jalan kesandung sendiri dengan kecurangannya, saudara. Ini yang ngomong firman Tuhan. Tapi cara-caranya orang benar, berkatnya itu akan bertahan sampai rembang tengah hari. Tengah hari itu jam piro berarti? Jam 12 siang. Matahari pas ada tepat di atas kepala kita. Artinya pas panasnya. Tapi kitab suci atau Bapak Yahweh melalui Raja Salome mengatakan apa? Sekalipun panas terik menyengat berkatnya orang benar. Berkatnya orang benar itu tidak akan pernah layu. Paham saudara? Kenapa? Kita mendapatkannya dengan cara-cara yang benar. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar, cara yang curang. Kesaksian hidup saya rasa itu cukup memberitahu saudara. Saya mendapatkan uang dalam seminggu 3 sampai 5 juta itu sangat gampang. Gampang banget saudara. Ya, tapi saudara ngerti dulu tidak ada 1 rupiah pun yang nyantol di rekening saya pada saat saya bekerja dulu dengan cara-cara yang curang. Tapi anehnya ketika sekarang saya hidup itu mengandalkan Bapak Yahweh, saya tidak ada pekerjaan sekuler. Saya hanya pekerjaannya mempersiapkan firman Tuhan, berdoa, bergumul untuk pergumulan kita. Tapi anehnya, berkat yang nampaknya itu jumlahnya jauh lebih sedikit dari dulu ketika saya bekerja. Tapi justru berkat itu bisa jadi berkat dan kesehatan untuk saya, saudara. Ya, saya sering bersaksi sama saudara. Badan saya itu dulu tidak seperti ini. Orang melihat sekarang yang gemuk Pak Nino cuma wetenge dok. Ya masih mending sekarang. Kalau dulu saudara lihat kira-kira 10-15 tahun yang lalu lah. Saya makan banyak kayak apapun. Paling banter kalau saya nimbang. Dari 45 saya naik timbangan. Mundak paling 46. Nanti begitu makanannya keluar ke jamban, balik meneh 45. Naik turunnya begitu terus. 45, 46, 45, 46 saudara. Ya kurus banget. Kayak siapa ya di sini ya? Kayak Tian ngomongin. Masih mending Tian. Tian ini masih ada isinya. Saya dulu lebih cungkring dari ini. Kayak tengkorak jalan gitu. Ya. Sudah kurus ininya cekung gitu.
Tapi sekarang dengan berkat yang jumlahnya itu jauh dibandingkan dengan yang dulu, saudara. Kok justru berkat itu bisa bikin saya gemuk? Nah, ini sudah membuktikan bahwa cara-cara yang benar itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang kita usahakan ketika kita bawa pulang, itu dirubah Bapak Yahweh jadi berkat, saudara. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari ucapan bahagia yang hilang dikatakan, diberkatilah mereka yang bersukacita di dalam hukum dan tidak lepas kendali di jalan kebodohan. Kita baca ayat-ayat ini, saudara. Yang pertama, Misle atau Amsal 19 ayat yang ketiga. Kitab Amsal pasal ke-19 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan kebodohan seseorang menyesatkan jalannya dan jantungnya geram melawan Yahweh. Kebodohan seseorang itu menyesatkan jalannya dan jantungnya geram melawan Yahweh. Terus Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita baca. Kita agak banyak saudara. Buka ayat ya. Mazmur berapa itu? 73 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Elohim itu baik bagi Israel, bagi orang yang tulus jantungnya. Namun kakiku hampir tersandung, langkah-langkahku hampir tergelincir. Sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong, aku melihat kemakmuran orang fasik. Sebab tidak ada rasa sakit pada kematian mereka, dan tubuh mereka gemuk, saudara. Lalu disambung ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Di situ dikatakan sesungguhnya engkau akan menempatkan mereka di tempat yang licin. Engkau menjatuhkan mereka ke dalam kehancuran. Betapa mereka menjadi hancur dalam sekejap. Mereka habis lenyap oleh karena kengerian. Tadi saudara, kita sudah diberitahu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan di dalam Torah. Kenapa? Pertanyaannya sekarang, ketika kita mencintai Torah, oleh Yesua, kita itu disebut berbahagia dan diberkati. Karena jalan-jalan yang ada di dalam Torah itu jalan kebenaran atau kejahatan. Jalan yang ada di dalam Torah itu benar atau jahat? Benar. Dan ketika kita berjalan di dalam Torah Yahweh, langkah kita itu tidak akan pernah kepleset, saudara. Setiap langkah di dalam kehidupan kita, kita mau mengambil keputusan seperti apapun. Pokok kalau langkah yang kita ambil itu yang pertama kita minta Bapak Yahweh dalam doa. Bapak Yahweh, tetapkan dan tepatkan aku harus mengambil keputusan apa untuk masalahku ini. Saudara boleh buktikan bahwa aku dalam cara-caramu Tuhan. Setiap langkah dalam kehidupan saudara itu mesti akan ditepatkan Bapak Yahweh. Dan kalau ditepatkan Bapak Yahweh, saudara tidak akan pernah kepleset. Tapi beda dengan jalannya kebodohan atau yang disebut dengan jalan kebodohan. Jalan kebodohan itu jalannya orang fasik, saudara. Pertanyaannya, Pak, siapa orang fasik itu? Orang fasik dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata rosya. Rosya itu artinya wicked man atau pembuat kejahatan atau para pembuat kejahatan. Dan para pembuat kejahatan itu ironisnya juga tertuju untuk pemimpin-pemimpin gereja atau orang-orang yang meniadakan dan tidak melakukan Torah. Maka kalau saudara perhatikan, Yesua itu pernah ngomong apa? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan yang melakukan mujizat demi namaku, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang berseru Tuhan, Tuhan itu siapa? Ya jemaat gereja dan gembalanya. Yang paling identik mengadakan mujizat itu siapa? Pendetanya. Ya, terus seringkali kan jemaat sakit minta didoakan gembalanya, minta didoakan pendetanya. Berarti yang dimaksud kuat melakukan mujizat demi namaku itu siapa?
pendeta. Tapi anehnya di situ Yesus ngomong apa? Bukan orang yang berseru dalam namaku Tuhan, Tuhan, dan yang melakukan mujizat demi namaku yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku, dialah yang layak untuk kerajaan surga. Dan saya sudah pernah memberitahu, kehendak Bapakku, kehendak Bapaknya Yeshua, yaitu Bapak Yahweh, itu tidak lain apa? Torah. Karena Torah itu huruf pertamanya bet, huruf terakhir dari kata Torah itu lamed. Lamed dan bet ketika dirangkai menjadi kata lev yang artinya apa? Jantung. Dan jantung atau dari jantung itulah keluar kehendak-kehendak manusia atau kehendak-kehendaknya Bapak Yahweh. Jadi kalau kita mau ngerti, lah terus yang dimaksud kehendaknya Bapak Yahweh itu apa? Supaya kalau aku berseru Tuhan, Tuhan, dan aku mengadakan, mendoakan orang itu sembuh, tapi aku tetap mendapatkan kerajaan surga, ya kasih ngerti dong. Kasih tahu kehendaknya Bapak Yahweh itu apa? Ya Torah. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Itu dinubuatkan melalui huruf Ibrani yang ada di dalam Torah. Torah itu ditulis dengan huruf Ibrani, diucapkan dengan kata-kata dalam bahasa Aramai dan bahasa Ibrani. Tidak kebetulan huruf pertama dari Torah itu hurufnya bet. Huruf terakhir dari Torah, dari kitab Devarim atau ulangan pasar terakhir, ayat yang terakhir. Huruf terakhirnya lamed. Lamed dan bet itu dibaca lev. Lev itu artinya jantung. Dan dari jantunglah itu keluar kehendak. Jadi yang dimaksud yang melakukan kehendak Bapakku itu yang melakukan apa? Torah gitu loh. Selama orang tidak melakukan Torah, konsepnya akan sama seperti orang tidak mengembalikan milik Tuhan. Tidak bisa orang tidak mengembalikan milik Tuhan, minta dipelihara hidupnya. Tidak akan pernah bisa. Demikian pula, tidak akan pernah bisa orang itu sampai ke Syamayim Bapak Yahweh kelak kalau dia tidak jadi pelaku Torah. Tidak bisa saudara. Ini sudah rumusannya Bapak Yahweh. Yesus waktu ngomong begitu apa? Banyak ditafsir orang. Oh, melakukan kehendak Bapakku itu melayani Tuhan. Mengunjungi orang sakit, mengunjungi yatim piatu, ngasih bantuan sosial, mendoakan orang yang sakit, mengunjungi, menguatkan saudara kita yang sedang lemah. Saya katakan betul, itu tidak salah. Tapi saudara mesti ngerti, tidak hanya itu bagian dari Torah. Tapi tidak hanya itu, masih ada yang lebih yang harus kita lakukan di dalam Torah. Kalau saudara itu mau selamat. Jadi kalau orang mengatakan Torah tidak menyangkut keselamatan, terjadilah dalam kehidupanmu. Saya cuma begitu saudara. Saya tidak mau banyak debat. Pokok saya hanya ngasih tahu. Kamu taat Torah, sekalipun ketika kamu berusaha melakukannya, kamu tertatih-tatih. Kamu banyak bolong-bolongnya, kamu tidak bisa melakukan semuanya. Tapi apa yang kamu lakukan itu akan dinilai Bapak Yahweh sebagai satu usaha ketaatanmu. Ini akan berbeda dengan ketika kamu dengan sengaja tidak mau melakukan Torah dengan alasan apapun. Tidak akan ada nilainya 0. Ya. Sama seperti anak-anak kita atau kita yang dulu sekolah. Kita mengerjakan soal ujian, soal ulangan. Kalau kita ngerti jawabannya semua, ya nilainya berapa? 100 atau 10. Tapi kalau kita sudah berusaha mau menjawab soal ujian atau ulangan itu, tapi ternyata kita tidak ngerti jawabannya semuanya, nilainya kan tidak sampai 100. Tapi apakah nilai yang tidak sampai 100 itu kemudian membuat kita tidak lulus sekolah? Tidak. Karena Bapak Yahweh itu sama seperti sekolah yang punya nilai KKM, standar KKM-nya gitu loh. Bapak Yahweh punya standar ketaatan. Pokok kamu bisa melampaui nilai standar ketaatan ini, kamu lulus masuk Syamayim. Paham saudara? Jadi tidak ada istilah tidak melakukan Torah bisa selamat.
Ketemu pirang perkara saya tanya, gitu loh. Nah terus nanti ayatnya yang ngomong banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, terus piye? Ya toh? Kalau dibandingkan saya mau tanya, ya kita dengan awangan, kira-kira kalau menurut saudara, orang di dunia ini banyak yang melakukan Torah atau tidak melakukan? Saya tanya. Banyak yang tidak melakukan, karena melakukan Torah itu berat. Ya, melakukan Torah itu berat, melakukan Torah itu tidak enak. Bahkan saya kenal seseorang yang mengatakan, nek aku milih merdeka, panganan ya merdeka, ya silahkan. Gitu loh. Saya katakan silahkan. Maka kalau kita coba hitung-hitung, saya yakin sekalipun saya belum pernah menghitungnya dengan jari saya, pasti lebih banyak orang yang tidak melakukan Torah ketimbang yang melakukan Torah. Nah terus bagaimana? Kalau tanpa melakukan Torah kita selamat. Padahal Bapak Yahweh, Yesus sudah ngomong apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu pun masih diapakan? Dipilah lagi. Habis dipilih, masih dipilah-pilah lagi. Untuk dimasukkan dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Lah nek tanpa melakukan Torah, orang bisa selamat, lah surgane kebak, umpel-umpelan nanti. Ya kan, kalau begitu, saya tidak usah jadi orang percaya Bapak Yahweh. Saya tidak usah melakukan Torah. Saya tak makan sembarangan. Wong mesti untuk apa? Mesti untuk surga. Lah ngapain saya melakukan Torah? Kan percuma saudara. Betul enggak kira-kira? Ya, percuma. Kalau saya jadi pelaku Torah, toh nanti akhirnya kumpul sama orang yang tidak melakukan Torah. Lah kanggo apa coba? Lah mending bojoku loro telu ngono toh? Bener enggak? Ya toh? Mending istri saya 2, 3, wong pada akhirnya saya juga masuk kemana? Surga. Lah ya mending ngono gitu loh. Dino iki sing mijeti iki, dino iki mijeti iki, dino iki mijeti iki. Enak enggak? Enak enggak? Wah enak. Loh, Pak Galuh aja enak bilang. Paling kenceng tadi tidur loh, begitu istri 3 tangi krungu merasa sangar gitu. Tadi tidur, begitu ada istri 3 langsung instingnya pendengarannya tajam, enak. Ya, pertanyaannya buat apa? Kalau saya melakukan Torah dengan tertatih-tatih, toh pada akhirnya kumpul nanti di surga sama orang-orang yang tidak melakukan Torah, sama yang istrinya 3. Lambok sejak urip bojoku tak telu sisan. Kayak gitu. Bener enggak kira-kira? Setuju enggak Pak Sugeng? Rawani deh. Ya, jadi melalui Asaf tadi saudara, kita diberitahu satu hal. Soal orang fasik, bahwa orang-orang fasik atau orang-orang jahat itu memang diizinkan Bapak Yahweh. Nampaknya hidupnya itu lebih makmur. Nampaknya tubuhnya lebih sehat, lebih gemuk-gemuk, dan nampaknya tidak pernah sakit-sakitan. Asaf itu pernah cemburu sama orang fasik. Ya, dia pernah cemburu. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, Mazmurnya Asaf, kita akan ngerti, Asaf itu pernah cemburu sama orang-orang fasik. Papa saya dulu juga begitu, saudara. Pada saat pekerjaannya lagi sepi, ndak ada motor yang laku, pulang ke rumah kukut gasi. Dealernya, toko sepeda motornya ditutup lebih awal. Begitu pulang ke rumah dalam perjalanan berhenti di lampu merah. Sebelahnya ada mobil sedan Mercedes yang bagus. Papa saya coba lirik. Yang di sebelahnya pengemudinya seorang wanita yang cantik. Di situ papa saya mulai ngomong sama Tuhan. Tuhan, orang itu belum tentu kenal engkau loh. Tapi lihat Tuhan, mobilnya bagus. Dan istrinya cantik. Ngomong begitu sama Tuhan. Lihat Tuhan, mobilnya bagus, istrinya cantik. Tapi saya yang percaya kepadamu, saya cuma punya sepeda motor. Orang itu belum tentu percaya sama engkau, gitu loh. Tapi malam hari saudara, sekitar jam 12 malam begitu sampai rumah, papa saya capek, dia langsung tidur. Jam 12 malam, Roh Kudus itu bangunkan.
Dan pada saat Roh Kudus bangunkan, dibukakan ayat ini yang tadi kita baca, Mazmur Asaf ini. Jangan kamu cemburu dengan orang-orang fasik, gitu loh. Jadi Tuhan tegur saat itu juga saudara malam itu. Nah di situ dia bertobat. Kita mungkin memang diizinkan melihat tubuhnya orang-orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak melakukan Torah. Kok aku melakukan Torah jarine luwih apik kudune kanggo kesehatan, kok nyatane aku loro-loronen. Tapi orang yang tidak melakukan Torah, kok tubuhnya lebih sehat ya? Lebih gemuk-gemuk dan tidak sakit-sakitan. Bahkan ketika mulut mereka terang-terangan menentang Elohim, seolah-olah waktu itu tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan mereka. Seolah-olah Tuhan itu kok seperti biarkan ya. Mulutnya terang-terangan menentang Torah, menentang Bapak Yahweh. Torah itu kan omongannya Bapak Yahweh itu ditentang, tapi kok tak perhatikan kayaknya hidupnya kok luwih enak soko aku ya. Itu loh. Tapi bagi Bapak Yahweh saudara ngerti, perhatikan ini baik-baik. Sebetulnya orang-orang fasik yang tidak menyadari kecurangannya, cara-cara jahatnya. Saudara ngerti? Bagi Bapak Yahweh, orang-orang ini sebetulnya dianggap orang-orang bodoh atau bodoh. Lah bodohnya di mana, Pak? Bodohnya ketika mereka melakukan kejahatan dan seolah-olah Bapak Yahweh itu diam dan tidak terjadi apa-apa. Sebetulnya tanpa mereka sadari, diamnya Bapak Yahweh di situ itu sedang membawa mereka ke satu tempat yang disebutkan firman Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang licin. Dan ketika mereka tetap tidak sadar dengan kejahatan yang mereka lakukan karena kebodohannya, tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, mereka itu akan dibuat kepleset, tergelincir dan jatuh dalam satu kehancuran yang hebat. Karena apa? Karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri, saudara. Jadi saudara itu jangan suka jadi orang yang sawang sinawang. Seringkali kan begitu, ya. Sawang sinawang, wah, mobilnya bagus, istrinya cantik. Itu belum tentu kenal engkau loh Tuhan. Ternyata tiwas dituding-tuding pendeta juga. Iya jajal. Kita jangan sawang sinawang saudara. Ya. Kita jangan seringkali melihat orang, wah. Sekalipun saya katakan, kita ngerti imannya orang itu tidak di dalam Bapak Yahweh. Tapi hidupnya diberkati, badannya gemuk, dan ketika badannya gemuk tidak sakit-sakitan. Terus kita berpikir, Tuhan, engkau kok pilih kasih. Kok sama aku yang taat sama Torahmu, katanya aku taat soal makanan kosher, badanku akan lebih sehat, nyatanya aku rematikan. Ya, sigelku cekut-cekut nek ngadeg suwi Tuhan. Nah, tapi orang itu badannya gemuk, coba dia berdiri dari tadi lama, ya ndak cekut-cekut, orang pecicilan Tuhan. Tapi kok saya taat sama makanan kosher, kok sigelku rematik. Jangan sawang sinawang dulu saudara. Karena sebetulnya bagi Bapak Yahweh, tadi saya sudah memberitahu, mereka ini dianggap orang-orang apa? Bodoh. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Mereka berpikir kejahatan yang mereka lakukan, kalau mereka melakukan kejahatan. Dan Tuhan diam saat itu. Mereka berpikir tidak terjadi apa-apa. Itu Tuhan ACC, Tuhan it's okay. Tapi ternyata kita sudah diberitahu juga saudara, bahwa ketika mereka tidak juga bertobat dari kejahatannya, Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang membawa mereka ke satu tempat. Bapak Yahweh sudah menyiapkan satu tempat yang disebut kitab suci, tempat itu tempat yang sangat, apa tadi? Licin. Begitu mereka tetap tidak menyadari kejahatan karena kebodohannya, tepat pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, mereka akan jatuh tergelincir dan masuk dalam satu kehancuran yang hebat. Jadi inilah yang dimaksud dengan diberkatilah kita yang senang dengan hukum-hukumnya Bapak Yahweh dan Torahnya Bapak Yahweh. Amin. Ya, tidak usah saudara sawang sinawang.
ada teman kita bahkan mungkin satu kehilat ini, ya, yang satu di antara kita tidak menjaga makanan kosher, tidak pernah ibadah sabat. Lalu kita lihat kehidupannya kok diberkati Bapak Yahweh berlimpah-limpah ya. Padahal ibadah sabat ini sak penake lho. Bahkan orang pernah toko ibadah sabat. Jangan saudara sawang sinawang. Karena kalau orang itu tidak juga peka, ya, dia tidak segera ambil tindakan mencintai dan melakukan Torah. Suatu saat yang akan terjadi juga pasti sama seperti yang akan dialami orang fasik ini. Ini saya bukan menakut-nakuti saudara. Saya bukan meden-medeni. Tapi apa yang saya sampaikan itu apa yang ada di kitab suci. Saya hanya nyomot. Ini loh, di kitab suci itu sebetulnya mengatakan seperti ini. Nah kita jangan sawang sinawang dengan orang yang nampaknya tidak melakukan Torah, tapi hidupnya baik-baik. Baik-baik itu kan di mata siapa? Di mata kita. Tapi di mata Bapak Yahweh, firman ngomong apa tadi? Tuhan sedang mempersiapkan satu tempat yang sangat licin. Dan kalau dia tetap tidak menyadari kejahatan karena kebodohannya, suatu hari kelak dia akan jatuh tergelincir sendiri karena kebodohannya yang tidak pernah menyadari. Wong sudah dikasih tahu bolak-balik, ayo setia ibadah sabat, setia ibadah. Ya, jangan pernah hitungan dengan ibadah. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kalau suatu hari kelak, misalkan kita berandai-andai. Berandai-andai kan boleh ya. Bapak Yahweh ngomong, aku pusatkan kedatangan Yesua yang kedua kali. Pusatnya di Kehilat Mawar Sharon. Bisa enggak kira-kira? Bagaimana kalau saat itu saudara sedang tidak ibadah? Saya tanya. Ya, apakah saudara yakin saudara akan masuk dalam golongan orang yang diangkat? Saya tidak mau mengatakan, oh tidak. Saya tidak mau mengatakan begitu. Cuman saya terus terang tidak yakin saudara. Maka saya katakan tadi di awal apa? Berbahagialah saudara. Yang malam ini saudara diberhadapkan dengan banyak tantangan. Jalan ditutup di mana-mana. Wis ditutup nganggo plang. Masih ditutup pakai apa? Banjir. Benar enggak? Ya toh mas sudah ditutup pakai plang. Enggak boleh lewat sini lewat situ karena ada acara. Masih ditutup pakai apa lagi? Banjir. Tapi saudara tetap sampai di sini. Berbahagialah saudara. Sekarang saya mau tanya. Rasa puasnya itu saudara bisa rasakan enggak sekarang? Saudara bisa sampai di tempat ini jauh-jauh dari rumah saudara. Ya dari daerah mungkin yang jauh dari Kehilat saudara mendaki ke Gunung Rinjani. Ya toh dengan tantangannya apa? Jalan sini ditutup, jalan situ ditutup. Terus masih ada tantangan banjir. Tapi pada akhirnya saudara sampai di Kehilat di Rinjani ini. Saudara saya mau tanya, merasakan kepuasan tersendiri enggak kira-kira? Ya. Kalau enggak hujan, enggak ada tantangan jalan ditutup, enggak ada hambatan banjir, sampai Kehilat ya rasanya beda. Coba saudara rasakan. Kalau besok Sabat, ya yang malam terutama ya, yang ibadah malam. Karena seringkali kan waktu-waktu ini hujannya kapan? Malam hari itu, sore sampai malam itu mulai hujan. Katakanlah minggu depan hari Sabat itu tidak hujan. Nanti saudara bandingkan. Rasa puasnya dengan hari ini, itu lebih puas mana? Gitu loh saudara. Kalau misalkan hari ini saudara banyak tantangan, saudara tetap bisa sampai ke Kehilat. Minggu depan tidak ada tantangan sama sekali. Padang bulan, ya toh saudara jalan naik motor, Pak nih, bulannya, wah. Ya terus saling memuji, Bu, rupamu ayu kok bulan. Padahal bulan itu kalau di zoom apa? Pating brocel. Padha ngonekke ibune apa? Rupamu pating brocel kali itu. Ya. Tapi kan saking terlenanya berangkat ke Kehilat naik motor pelan-pelan, terus memandang ke langit, wah Bune, bulannya begitu indah. Wajahmu seperti bulan. Sampai di sini tidak ada tantangannya sama sekali. Kira-kira saudara bisa membedakan rasa puasnya enggak saudara? Bisa ya? Kalau malam ini saudara bisa sampai di sini puas banget, nah itu bedanya, ngerti enggak? Maka seringkali saya memberitahu saudara, enggak usah hitungan. Dan saya juga sudah ngomong sama saudara, saudara boleh uji saya.
bikin persekutuan rumah tangga di mana pasu dan deres. Nek perlu ngundang pawang udan, kokon gawe udian. Ya, buktikan kalau saya sampai tidak datang, saya mesti datang. Lah kalau banjir bagaimana? Tak tinggal mobilku, saya akan jalan. Karena apa? Kasih Bapak Yahweh yang memberikan Yesua untuk saudara dan saya. Yang diberikan itu tidak hanya berkat, tapi tubuh dan nyawa Yesua itu diberikan untuk saudara dan saya. Itu dibandingkan dengan saya harus lewat genangan banjir, itu tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, itu tidak ada apa-apanya. Yesua itu sudah memberikan hidupnya, tubuhnya, dibuat cut yang ujungnya ada kaitnya yang ketika nempel ke daging ditarik dagingnya itu ikut ngelokop. Itu dikasih untuk saudara dan saya supaya saudara dan saya malam hari ini hidup. Nek saya cuma terus berhenti, wah banjir, balik, kukut, ngeringkel maneh. Oh sorry, tidak bisa saya. Saya akan ingat-ingat itu terus saudara. Jadi saudara sekarang sudah bisa merasakan kepuasan tersendiri. Ketika ada tantangan, tapi saudara tetap datang beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan diberkatilah kita yang senang dengan hukum-hukumnya, Bapak Yahweh dan kita yang mencintai Torah. Karena apa? Karena hukum-hukumnya Bapak Yahweh itu baik. Dan kita yang berjalan di atas hukum-hukumnya Bapak Yahweh. Setiap langkah kita itu mesti akan diberkati Bapak Yahweh. Tidak ada yang meleset dan kita tidak akan terpleset. Karena apa? Karena tidak ada batu sandungannya di depan kita. Ngerti saudara? Ya, kita berjalan dalam jalan-jalannya Bapak Yahweh. Itu mesti aman. Karena yang namanya jalannya Bapak Yahweh, gek batu sandungan, kerikil kecil saja, itu tidak ada di dalam jalan-jalannya Bapak Yahweh. Kalau kita itu mau taat dengan cara-caranya Tuhan. Coba kita baca satu ayat di dalam kitab Tehilim atau kitab Mazmur 119. Ayat 164 sampai dengan 165. Tehilim, Mazmur 119, ayat 164 sampai dengan 165. Kita baca sama-sama saudara. Ya, saya tunggu saudara sampai ketemu. Kita akan membaca bersama-sama. Malam ini kita banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Sudah? Sudah ya, Mazmur 119 ayat 164 sampai dengan 165. Kita baca. Alef, Bet, Gimel. Aku memuji engkau 7 kali sehari karena hukum-hukummu yang adil. Damai sejahtera yang besar bagi mereka yang mencintai Torahmu. Dan tidak ada batu penghalang bagi mereka. Sekarang saudara membuktikan ya, yang ngomong bukan saya. Tapi Bapak Yahweh melalui Raja Daud. Yang mencintai Torahmu, berbahagialah orang itu. Karena tidak ada batu sandungan di depan jalan-jalannya. Ini yang ketiga saudara. Kemudian yang keempat. Ucapan bahagia yang hilang yang keempat. Itu dikatakan diberkatilah mereka yang mencari hukum dengan tangan yang murni. Dan yang tidak mencarinya dengan hati yang penuh dengan tipu daya. Kita buka bersama-sama Alef Samuel atau Samuel 8, 1 Samuel 8, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1 Samuel pasal ke-8 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di situ dikatakan, dan terjadilah ketika Samuel telah menjadi tua, dia mengangkat putra-putranya sebagai hakim atas Israel. Perhatikan kata hakim atas Israel ini. Dan nama putra sulungnya adalah Yoel, dan nama putra keduanya Abia. Mereka hakim-hakim di Beersheba. Namun anak-anaknya tidak hidup menurut cara hidupnya. Atau cara hidupnya Samuel yang benar. Malah mengejar keuntungan secara tidak jujur. Mereka menerima suap serta memutarbalikkan apa itu? Serta memutarbalikkan keadilan. Sekali lagi saudara. Hukum yang dimaksud di sini, selain aturan-aturan di dalam Torah, hukum yang dimaksud di sini itu juga hukum yang berlaku di dunia ini. Nah di sini saudara,
kita bisa melihat bagaimana kejahatannya anak-anaknya Samuel. Samuel itu padahal seorang nabi yang besar. Ketika mereka ditunjuk menjadi hakim, rupanya anak-anaknya Samuel itu tidak jujur. Mereka ngapain tadi disebutkan kitab suci? Mereka mencari keuntungan melalui profesi mereka yang adalah seorang hakim. Bahkan mereka juga menerima suap untuk memutarbalikkan kebenaran. Yang seharusnya orang itu benar malah dihakimi salah, yang salah malah dibenarkan. Maka pada waktu itu ketika orang-orang Israel itu melihat kelakuannya anak-anaknya Samuel, mereka kemudian apa? Mendesak Bapak Yahweh. Kami muak dengan kelakuan anak-anaknya Samuel. Bapaknya seorang nabi yang taat dan hormat kepada Yahweh, tapi anak-anaknya justru terima suap dan memutarbalikkan kebenaran dan keadilan. Buatkan kami, kasih kami raja, karena kami itu sudah muak dengan anak-anaknya Samuel. Bapak Yahweh ngomong, loh rajamu ki aku. Kamu paham enggak dengan istilah imamat yang rajani umat kepunyaan Yahweh? Kalau dikatakan imamat yang rajani umat kepunyaan atau milik Yahweh, itu berarti rajamu ki ya aku dewe, Yahweh sendiri. Yang boleh ada di tengah-tengah kamu, atau orang yang berotoritas yang boleh ada di tengah-tengah kamu, itu cuman nabi dan hakim. Tidak boleh ada raja manusia di tengah-tengah kamu. Karena rajamu itu ya aku. Wong kamu sudah ditetapkan jadi apa? Imamat yang rajani, milik kepunyaan Yahweh. Imamat yang rajani itu artinya yang menjadi raja Yahweh sendiri. Tapi karena pada waktu itu mereka muak dengan kelakuannya anak-anaknya Samuel yang adalah seorang hakim yang menerima suap dan memutarbalikkan kebenaran. Mereka kemudian mendesak Bapak Yahweh. Bikinkan kami raja, pokoknya kami tidak mau dengan anak-anaknya Samuel. Bikinkan kami raja. Akhirnya pada waktu itu dipilihlah siapa saudara? Saul untuk menjadi raja bagi orang-orang Israel. Maka Saul itu sebetulnya raja yang dipilih Bapak Yahweh, tapi bukan raja pilihan Bapak Yahweh. Perhatikan ini baik-baik. Nampaknya sama saudara ya. Dipilih dan pilihan. Nek jenenge dipilih mesti pilihan Pak. Belum tentu. Kenapa saya katakan Saul itu raja yang dipilih Bapak Yahweh, bukan raja pilihan Bapak Yahweh. Karena Saul itu hasil desaannya siapa? Orang-orang Israel yang muak dengan kelakuannya anak-anaknya Samuel gitu loh. Ini bapaknya pendeta, bapaknya nabi, tapi anaknya kok kelakuannya rak kaya bapak nih, gitu loh. Nah, apa yang dilakukan anak-anaknya Samuel ini persis dengan yang saya lakukan dulu, saudara. Sama-sama anak pendeta. Ya, Samuel kan pendeta, bisa saya katakan. Bapak saya dulu juga pendeta. Tapi kelakuan saya itu persis kelakuannya anak-anaknya Samuel. Saya memutar balikkan fakta dalam bisnis saya. Saya ngakal-ngakali. Ya, saya memanipulasi macam-macam untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dan saya pernah memberitahu saudara, kalau saya bisa berhasil nipu orang, rasanya itu bangga dan bukan takut, tapi justru ketagihan. Pengen ngapusi sing luwih tertantang ki carane piye? Muter otak. Jadi muter otak itu bukan untuk bertobat, untuk jujur. Tapi muter otak itu untuk piye carane? Aku ben iso ngapusi niki lebih hebat lagi. Nah itu betul saudara. Saya tidak sedang hiperbola. Tapi itu betul-betul saya lakukan dan itu yang ada di pikiran saya. Ketika saya bisa membohongi orang, saya harus advance. Besok saya tidak boleh pakai cara yang seperti, ya ini cara keta-kete. Ini cara bocai. Cara yang cuman sederhana. Saya harus bisa menipu orang dengan cara yang lebih advance lagi. Caranya bagaimana? Lah itu tak pikirkan. Nanti kalau berhasil, mulai mikir cara yang lebih
rumit lagi bagaimana caranya. Itu yang saya sebut dengan saya ketika berhasil bukannya takut malah ketagihan. Dan tadi saya sudah memberitahu tidak ada satu peser pun, satu perak pun hasil kerja saya yang nyantol di rekening saya ketika saya pakai cara-cara yang tidak benar, saudara. Jadi melalui ucapan bahagia ini saya ingin memberitahu, bekerjalah dengan tangan yang bersih dan jujur. Amin. Bekerjalah dengan tangan yang bersih dan jujur. Supaya apa? Supaya setiap hasil yang kita bawa pulang itu tidak akan dihembuskan Bapak Yahweh, tidak dirubah jadi kutuk, tapi akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Tapi syaratnya satu diantaranya bagaimana? Bekerjalah dengan tanganmu ini harus apa? Bersih dan jujur. Kemudian ucapan bahagia yang hilang yang kelima. Ditulis cukup panjang, saudara. Di situ dikatakan seperti ini. Saudara simak ini baik-baik. Diberkatilah dia yang mengejar hikmat dan berjalan di jalan hukum milik yang maha tinggi. Yang menetapkan hatinya untuk menjalaninya. Yang menahan dirinya ketika dikoreksi. Yang selalu puas dengan penghukuman yang harus dijalani. Yang tidak meninggalkannya di masa-masa pencobaan. Dan ketika masa kesukaran datang, tidak mengabaikannya, yang tidak melupakannya ketika diteror, dan yang dengan kerendahan hati tidak membencinya. Tetapi merenungkannya terus-menerus, dan di dalam pencobaan, merefleksikan pencobaan tersebut dengan hukum Elohim, dan dengan segenap kekuatannya, mencoba mendapatkan pengertian di dalamnya, dan menetapkan dirinya untuk tidak berjalan di jalan ketidakadilan. Kalau saudara perhatikan di situ, kalimatnya ini masih, bahasanya masih letterlek, saudara. Belum dirubah sedikit pun. Jadi yang saudara lihat ini bahasanya masih letterlek. Dari bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Inggris selalu ke bahasa Indonesia, itu seperti ini kira-kira, ya. Maka kalau saudara mendengar, kedengarannya agak aneh di telinga kita kata-katanya. Tapi saya yakin saudara pasti paham maksudnya. Nah, di bagian terakhir ucapan bahagia yang hilang ini, Yesua menekankan pentingnya kita itu mengejar hikmat Torah, dan pentingnya kita itu mengejar ketaatan kepada hukum-hukum Elohim. Ini yang Yesua mau katakan melalui ucapan bahagia yang hilang di bagian yang kelima. Yang pertama, Yesua menekankan pentingnya mengejar hikmat Torah dan pentingnya mengejar ketaatan kepada hukum-hukum Elohim. Cuman pertanyaannya begini, kenapa Yesua menekankan bahwa ketaatan kepada hukum-hukum Elohim dan hikmat dari Torah itu yang paling penting untuk dikejar? Tidak hanya saya katakan penting, itu yang paling penting untuk kita kejar. Dan ini saudara, karena tidak lain di dalam hukum-hukum Elohim, itu akan ada rambu-rambu yang akan mengekang mulut kita dari perkataan sia-sia. Entah itu perkataan fitnah, sumpah serapah atau umpatan, kata-kata sungut-sungut atau keluh kesah, lidah lason hara dan mulut rehilo dan sebagainya. Kenapa kok Yesua itu menekankan hukum-hukum Elohim? Itu sesuatu yang layak dan harus kita kejar. Itu yang harus kita jadikan nomor satu di dalam kehidupan kita yang kita kejar. Karena Yesus juga ngerti selain ada pesan berkat di belakangnya, di dalamnya. Artinya ketika kita mengejar hukum-hukum Elohim dulu, maka di situ kita akan diberkati oleh Bapak Yahweh. Tapi pesan penting utamanya, itu karena di dalam hukum-hukum Elohim ada apa ini? Rambu-rambu yang akan mengekang mulut kita. Artinya kalau kita itu mau ngomong fitnah, kita mau sumpah serapah, mengutuki orang, kita mau bersungut-sungut atau berkeluh kesah, kita mau mulutnya lason hara atau rehilut. Kita ingat, ada hukum-hukum Tuhan yang sedang mengekang lidah kita. Artinya apa? Hati-hati. Kamu mau fitnah orang, hati-hati loh. Di situ ada apa ini? Hukum Elohim. Kamu mau berurusan sama hukumnya Tuhan, ya teruskan saja fitnahmu, gitu loh.
Lalu yang kedua, kamu mau bersumpah serapah, kamu mau bersungut-sungut, kamu mau berkeluh kesah. Boleh-boleh saja. Mulutmu kamu pakai untuk bersungut-sungut, berkeluh kesah. Tapi ingat, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Kamu harus berhadapan dengan apa ini? Hukumnya Elohim. Maka sampai ada satu tempat yang namanya tempat itu dikasih nama sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang Israel. Saudara masih ingat nama tempat itu apa? Taberah. Taberah itu satu tempat yang menjadi monumen peringatan bagaimana dahsyatnya penghukuman Bapak Yahweh kepada orang-orang Israel yang mulutnya itu apa? Ini loh, ngerti? Bersungut-sungut, gresulo, berkeluh kesah. Sampai tempat itu, saudara ngerti? Ketika ada di tempat itu, yang kemudian tempat itu dikasih nama Taberah. Kalau saudara cari di dalam kitab suci itu ada kata Taberah. Tempat itu orang-orang Israel ketika ada di situ, saudara ngerti? Saking Bapak Yahweh itu sudah sampai di titik puncak kejengkelannya. Karena orang-orang Israel itu tidak tahu diri dan mulutnya selalu mengeluh dan berkeluh kesah. Sampai-sampai mereka apa? Disamber dengan apinya Bapak Yahweh. Untungnya pada saat itu apinya Bapak Yahweh itu cuman kena apa? Perkemahannya orang-orang Israel. Itu saking dahsyatnya keluhannya orang Israel. Di telinga Bapak Yahweh itu gawe Bapak yang bededek gitu loh. Wah, bangsa kok tidak ngerti, tahu diri, tidak tahu terima kasih. Dikeluarkan dari perbudakan bukannya terima kasih, mau dijadikan bangsa yang merdeka. Cangkemnya Rasulullah terus. Ya, ngomel terus ning dalan. Makanan habis, ngomel. Minumnya habis, ngomel. Sampai suatu ketika Bapak Yahweh sudah tahan-tahan terus itu. Tapi di puncak bededeknya Bapak Yahweh disuamber pakai apinya Bapak Yahweh. Mereka seperti dikasih spot terapi. Kowe cangkemmu ngerusula maneh, geni iki kena kowe. Gitu loh ya. Mulutmu berkeluh kesah lagi, api ini akan kena kamu. Bukan kena ke perkemahan lagi. Sampai tempat itu dikasih nama Taberah. Dan kata Taberah itu kalau diurai satu persatu. Itu artinya dicatat. Tabe artinya digugat. Taberah itu artinya bom atau molotov. Ini berbicara tentang api murka Bapak Yahweh. Jadi ketika orang itu sedang berkeluh kesah, bersungut-sungut. Saudara ingat ini baik-baik ya. Kalau saudara bersungut-sungut, saudara banyak ngeluh ngersuloh. Dan di situ saudara dikasih tahu, jangan saudara itu suka ngeluh. Saudara mesti akan berurusan dengan murkanya Bapak Yahweh. Tapi begitu saudara mengeluh, dan seolah-olah saat itu tidak terjadi apa-apa, jangan saudara berpikir, oh Bapak Yahweh itu ternyata rapopo. Cangkemku ngerusulo ki rapopo ternyata. Aku berkeluh kesah, bersungut-sungut itu ternyata tidak apa-apa. Lah buktinya Bapak Yahweh diam aja, aku tidak dihukum. Jangan salah, durung wayai. Nanti nek Bapak Yahweh ngomong wayahe, bubar kowe. Ngerti saudara? Ya. Karena apa? Saya sudah memberitahu, kata Taberah itu ternyata dari 3 kata. Tab itu artinya dicatat dulu. Artinya begitu saudara berkeluh kesah, keluh kesah saudara itu dicatat. Eko, pisan. Ya, ngomel meneh, loro. Sampai 5 dicoret kayak mau di penjara itu loh. Ya toh 1, 2, 3, 4, 5 ini miring. Begitu dikelompok ke. Wah wis 50 iki cangkeme sing ngrusulo terus iki. Ya, mulutnya masih bersungut-sungut terus. Digugat. Digugat itu apa artinya? Digugat itu dibangkit-bangkitkan kesalahannya yang dulu. Artinya apa? Ketika dulu Ibu Eko ini pernah berbuat dosa dan dia sudah minta pengampunan, saat itu diampuni enggak dia? Diampuni. Tapi begitu dia mengeluh, apa yang dulu sudah diampuni itu akan dibangkit-bangkitkan Bapak Yahweh. Diungkit-ungkit maneh gitu loh, paham saudara? Kamu tidak ingat, dulu kamu berdosa ini, kamu minta ampun sudah tak ampuni. Saiki cangkemmu ngerusulo,
Yo tak berarti tak hitung rak barbar, ngomel terus. Saka isu ngantek bengi ngomel terus. Itu akan dibangkit-bangkitkan, saudara. Dosanya yang dulu itu akan dibangkit-bangkitkan. Itulah yang disebut dengan digugat. Kalau sampai di fase digugat ini, ego ini tetap tidak sadar dengan kesalahan dosa sungut-sungutnya, baru Bapak Yahweh itu akan menghukum. Jadi saudara jangan pernah berpikir nyatanya aku ngedumel, aku ngomel, aku bersungut-sungut sepanjang hari ini. Ini sudah 3 bulan loh, aku ngomel terus. Nyatanya ya tidak dihukum Tuhan. Durung wayahe. Nanti begitu Bapak Yahweh ngomong wayahe bubar. Ngerti saudara? Itu yang terjadi dengan orang-orang Israel. Selama dalam perjalanan mereka keluar dari Mitsraim, dicatat Bapak Yahweh. Ngomelnya itu dicatat. Keluh kesahnya, sungut-sungutnya dicatat. Makanan habis ngomel. Air minumnya kurang ngomel. Ya toh? Banyak ngomelnya dicatat. Tapi sampai di titik puncak bededeknya Bapak Yahweh. Mereka dikasih spot terapi. Cedier. Dikenakan di mana? Memang tidak dikenakan di orang Israelnya. Tapi dikenakan di kemah. Tenda-tenda mereka. Dan di situ mereka langsung terkejut. Mereka sadar bahwa mereka sudah berdosa dengan mulutnya karena apa ini? Bersungut-sungut, berkeluh kesah. Jadi inilah kenapa hukum-hukumnya Bapak Yahweh itu saya katakan baik. Coba saudara renungkan. Kalau tidak ada hukum-hukumnya Bapak Yahweh yang mengekang mulut kita, kira-kira akan seperti apa mulut kita? Paham saudara? Ya, kira-kira akan seperti apa mulut kita? Bendinori nawengi sini apa? Mengomel. Ya toh? Balik kerja ngomel. Bangun tidur dari pagi sampai malam ngomel. Sampai bojone sumelah. Bojoku ngomel terus. Ya, awit isu awu sampai turu awu terus. Ini kawin karo Tarsan apa karo menungso gitu loh. Jadi di sini kita bisa melihat betapa baiknya hukum-hukumnya Bapak Yahweh itu. Amin saudara. Dan hukum-hukumnya Bapak Yahweh itu ada di mana? Satu di antaranya. Di dalam Torah. Jadi Torah itu baik atau jahat? Saya tanya. Sangat baik. Lalu Yesua juga menekankan kita mencintai Torah dan hukum-hukum Elohim. Itu karena hikmat Torah dan hukum-hukum Elohim. Itu akan mengajar kita berjalan di dalam jalan-jalan keadilannya. Coba kita baca ya. Tehillim Mazmur 25 ayat 4, 9, dan 10. Tehillim atau Mazmur 25 ayat 4, 9, dan 10. Saudara tandai dulu supaya kita enak bacanya ya. Ayat 4 di situ dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Yahweh, ajarilah aku jalan-jalanmu. Yahweh akan membuat orang-orang yang rendah hati berjejak di atas keadilan, dan Yahweh akan mengajar orang-orang yang rendah hati jalannya. Semua jalan Yahweh adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang memelihara perjanjiannya dan kesaksian-kesaksiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kenapa saya katakan hukum-hukumnya Bapak Yahweh itu sangat baik. Saudara coba renungkan bagaimana kalau kita tidak ngerti tentang yang sebelumnya ini. Ya, kalau hukum-hukum Elohim itu baik karena itu sebagai rambu-rambu yang akan mengekang mulut kita. Terus mulut kita itu akan jadi seperti apa? Liarnya gitu loh saudara. Paham saudara? Ya kita akan ngomongnya itu liarnya kayak apa gitu loh. Kalau tidak ada hukum-hukumnya Bapak Yahweh yang mengekang mulut kita. Saya yakin kita ngomongnya akan liar saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa hukum Elohim dan hikmat Torah itu penting, bahkan sangat penting untuk dikejar. Karena dengan mengejar hikmat Torah dan hukum-hukum Elohim, langkah-langkah kehidupan kita akan ditepatkan dan ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Dan kalau langkah-langkah kehidupan kita itu ditetapkan dan ditepatkan sama Bapak Yahweh, nek Bapak Yahweh yang menetapkan mesti tepat enggak saudara? Ini permainan kata-kata ya. Tetap dan tepat.
Ya, jadi ini permainan kata-kata tapi penting untuk kita renungkan. Kalau Bapak Yahweh menetapkan langkah kita, mesti langkah kita tepat enggak saudara kira-kira? Mesti tepatnya. Dan kalau sudah tepat, kita tidak akan tergelincir dan tidak akan jatuh dalam kehancuran yang hebat. Seperti kejatuhannya orang fasik yang mengira ketika dia melakukan kejahatan, tidak terjadi apa-apa dalam kehidupannya, Tuhan tidak tegur. Oh, ternyata Tuhan itu ACC. Kan manusia dikasih free will, dikasih kehendak bebas. Berarti aku melakukan yang jahat atau melakukan yang baik, itu kehendakku, itu hakku. Memang. Tapi ternyata free will kita itu juga dinilai oleh Bapak Yahweh. Dia kasih free will, kehendak bebas kepada kita. Tapi di saat kita dikasih kehendak bebas, itulah ujian ketaatan kita. Hati kita itu mau berpaut kemana? Yang benar atau yang jahat? Dan ketika kita berpaut kepada yang benar, kehidupan, langkah-langkah kehidupan kita itu pasti akan ditetapkan untuk ditempatkan Bapak Yahweh. Dan kalau sudah tepat, tidak akan pernah saudara itu akan kepleset jatuh dalam kehancuran itu tidak akan pernah. Seperti kehancurannya orang fasik. Kita baca ayatnya sebagai ayat penutup di dalam kitab Misle atau Amsal pasal ke-11 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, ayo kita baca sama-sama saudara ya. Amsal 11 ayat yang ke-5, terus saudara siapkan juga Tehillim atau Mazmur 86 ayat yang ke-11. Amsal 11 ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Alef Bet Gimel. Kebenaran orang saleh meluruskan jalannya, tetapi orang fasik jatuh karena apa itu? Kefasikannya sendiri. Luar biasa enggak saudara? Kalau saudara itu hidupnya benar, kesalehan, kebaikan saudara, kebenaran saudara itu akan membuat jalan-jalan saudara itu jadi apa? Lurus. Mau dibelokkan orang kepada yang tidak baik, itu akan dikembalikan lurus lagi sama Bapak Yahweh. Terus Mazmur 86 atau Tehillim 86. Ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, kita baca. Ajarilah aku ya Yahweh jalan-jalanmu. Aku akan berjalan dalam kebenaranmu. Bulatkanlah jantungku untuk takut akan namamu. Amin saudara. Jadi apa yang sudah ditetapkan dan ditempatkan Bapak Yahweh di dalam kehidupan kita, itu pasti mendatangkan kebaikan Bapak Yahweh di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa.